Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kita baru saja melewati hari-hari yang sangat utama, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana amalan-amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amalan-amalan soleh di hari-hari yang lainnya, sampai jihad pun kalah. Dan hari-hari itu telah berlalu. Tetapi jangan lupa, kita mesti saling mengingatkan untuk keutamaan yang juga sangat besar, yaitu bahwa kita masih berada di Ashhurul Haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ditambah Rajab. Dan kita sekarang masih berada di bulan Dzulhijjah. Ini Ashhurul Haram. Setelah Dzulhijjah yang akan datang juga bulan Muharram, masih Ashhurul Haram. Di dalam 4 bulan ini Ashhurul Haram, orang berbuat kezaliman, maka kadar dosanya dilipat gandakan. Sebagaimana orang berbuat kezaliman, maka kadar dosanya diperbesar. Kadar dosanya diperbesar. Sebagaimana orang berbuat kebaikan, pahalanya dilipat gandakan. Nah, kita masih berada di Ashhurul Haram. Kita mesti perlu saling mengingatkan. Oke, 10 hari pertama Dzulhijjah sudah berlalu, tetapi kita masih di Ashhurul Haram. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita surat Hud terakhir sampai 46, terakhir 46. Sekarang kita akan melanjutkan mulai dari 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Barakallahu fiik. Kita terjemah labiyah terlebih dahulu. Qala berkata. Siapa berkata? Huwanya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku, a'udzu bika, berlindung kepadamu, an as'alaka, untuk meminta kepadamu, ma, sesuatu, laisali bihi ilmu, laisali bihi ilmun, yang aku tidak punya ilmunya. Akhirnya salah-salah, tidak tahu ilmunya, kemudian sesuatu yang belum diketahui ilmunya itu dimintakan kepada Allah, ternyata salah. Wa illa taufirli, maka kalau engkau tidak mengampuni aku, watarhamni, dan menyayangi aku minal khasirin, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi. Memang
Nabi Nuh memohon apa? Memang Nabi Nuh meminta apa? Sehingga dia alaihissalam berlindung untuk tidak berbuat kesalahan lagi dan memohon ampun serta memohon rahmat biar tetap di dalam petunjuknya. Memang berbuat kesalahan apa? Ayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas. Nabi Nuh memohonkan ampun untuk anaknya yang kafir. Memohon ampun untuk anaknya yang kafir. Dikiranya Nabi Nuh nggak apa-apa memohon anaknya agar mendapat ampunan, terus ikut diselamatkan bersama orang-orang mukmin yang selamat di atas perahu-perahunya, dikiranya nggak mengapa. Ternyata tidak boleh. Berarti Nabi Nuh berbuat kesalahan. Maka di dalam ayat ini beliau alaihissalam memohon berlindung dari berbuat kesalahan. Itu meminta sesuatu yang belum tahu ilmunya. Kalau terbiarkan di dalam kesalahan, tanpa Allah ampuni dan tanpa Allah sayangi, maka masuknya golongan yang rugi. Nabi Nuh nggak mau, maka memohon ampunan dan rahmat. Sebelum kita lanjutkan, ini perkara besar, yaitu memohonkan ampun untuk orang kafir. Perkara besar, ini larangan. Karena memohonkan ampun hanya sesama muslim saja. Untuk orang kafir didoakan agar dapat hidayah. Agar dapat hidayah. Atau didoakan yang sifatnya urusan dunia nggak apa-apa. Lagi sakit, semoga lekas sembuh. Lagi apa misalnya kena musibah, apanya hilang, semoga bisa diketemukan. Kayak gitu nggak apa-apa. Untuk urusan-urusan dunia. Tapi memohon ampun tidak boleh. Sekaligus ini menunjukkan di dalam Islam ada konsep yang merupakan batasan jelas antara muslim dan kafir, yaitu konsep al-wala dan al-bara. Kepada muslim al-wala, cinta loyalitas. Kepada orang kafir berbara, putus ikatan hati. Nggak boleh loyal kepada sama muslim. Kepada orang kafir harus putus ikatan hati. Berbuat baik nggak dilarang, silakan berbuat baik, tetapi dalam koridor sebatas untuk memenuhi hak-hak mereka saja. Tidak boleh lebih dari itu menjadi close friend, teman dekat, curhat sama dia, kemana-mana bareng sama dia, itu sudah tidak boleh. Itu sudah tidak boleh. Apalagi kemudian ikut serta di dalam ibadah-ibadah mereka, lebih dilarang lagi. Wong close friend saja nggak boleh, jadi teman dekat saja nggak boleh, apalagi terkait dengan peribadahan, lebih tidak boleh. Sekaligus ini menunjukkan ukhuwah Islamiyah itu posisinya sangat tinggi, bahkan melebihi ukhuwah usariyah. Ukhuwah Islamiyah di atas segalanya, bahkan melebihi ukhuwah atas dasar keluarga, atas dasar nasab, apalagi ukhuwah atas dasar komunitas pancing, ukhuwah atas dasar komunitas futsal, ukhuwah atas dasar komunitas goes. Maka ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Kamu, yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah
beriman kepada hari kiamat, mencintai musuh-musuhnya, itu orang kafir, meskipun bapaknya, meskipun anaknya, meskipun saudaranya, meskipun keluarganya. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin ada kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya mencintai mereka meskipun bapak, anak, saudara, keluarga. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Terpatri di dalam hati mereka keimanan. Menunjukkan keimanan yang benar adalah keimanan yang al-wala dan al-bara'nya jelas. Ayat ini terkait dengan apa? Ayat ini terkait dengan kejadian pada zaman sahabat. Ketika terjadi peperangan, kakak bunuh adiknya, adik bunuh kakaknya, karena satunya bersama Nabi, satunya pihak kafir. Jadi tidak lihat itu kakak itu adik dibunuh. Bahkan anak dengan bapak, satunya di pihak Nabi, satunya di pihak kafir, bunuh karena terjadi peperangan. Dan Abu Bakar sendiri radhiyallahu an hampir saja melakukan baros dengan anaknya Abdurrahman. Karena Abdurrahman waktu itu masih kafir. Apa baros? Ketika itu sebelum terjadi peperangan berkecamuk, kan adu tanding satu lawan satu, itu namanya baros. Nah, ketika Abdurrahman maju, Abu Bakar hampir maju. Tetapi kemudian tidak jadi. Ya karena memang tidak dilihat itu anak. Kalau memang kafir, ya gak ada loyal. Kalau terjadi peperangan, ya dibunuh. Jadi ukhuwah Islamiyah itu lebih tinggi di atas segala-galanya. Melebihi ukhuwah biladiyah atas dasar nasionalisme. Ukhuwah apalagi? Ukhuwah tijariyah, persaudaraan karena perdagangan, ukhuwah dan yang lain-lainnya. Jadi ukhuwah Islamiyah paling tinggi. Makanya saya tulis buku judulnya Ukhuwah Islamiyah. Jadi harus dijaga itu ukhuwah Islamiyah. Di terakhir pembahasan buku ini saya tuliskan bahwasanya kalau pancaran energi ukhuwah Islamiyah menjadikan sesama muslim saling peduli, saling memperhatikan sedemikian rupa dalam urusan dunia, maka dalam urusan akhirat lebih utama lagi. Dunianya selamat, maka akhirat lebih utama lagi untuk diselamatkan. Maka ukhuwah Islamiyah berbuat di situ. Ukhuwah Islamiyah berperan di situ. Sehingga kalau ada ahli bid'ah, kita tahdir agar kaum muslimin tidak terkecoh dengan bid'ahnya, yang akhirnya agamanya tidak selamat, akhirnya tidak selamat. Ini bukan memecah ukhuwah Islamiyah. Justru bagian dari ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi, kalau dunia harus selamat, ukhuwah Islamiyah di situ berperan, saling peduli, saling memperhatikan, maka urusan agama, urusan akhirat lebih harus diperhatikan lagi. Sehingga mentahdir ahli bid'ah itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Demi selamatnya agama, kita turunkan di bab akhir di buku ini. Nah, baik, makanya Nabi Nuh ketika memohon ampunan kepada Allah agar diampuni dan diselamatkan bersama kaum mukminin, Allah tegur. Allah tegur di dalam ayat 47 itu, wahai Nuh, dia bukan dari keluargamu, amalannya tidak soleh. Dia bukan dari keluargamu, ini amalan tidak soleh. Meminta ampunan untuk keluarga, ini amalan tidak soleh, karena dia keluarga yang tidak baik. Wala tas'alni ma laysa laka bi'ilm. Jangan meminta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati kamu jangan termasuk orang bodoh. Memohon ampunan untuk orang kafir itu kebodohan. Nuh, kamu jangan seperti itu. Maka Nabi Nuh di dalam ayat yang berikutnya yang tadi sudah kita bacakan, qala rabbi, wahai Tuhanku, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu.
an as'alaka ma laysa li bi ilm, untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Wa illa taufirli wa tarhamni, kalau tidak engkau ampuni dan sayangi aku minal khasirin, aku termasuk orang kafir. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di terlebih dahulu. Fahina idin nadima Nuhun alaihi salam nadamatan syadidatan ala ma sadara minhu. Ketika itu Nabi Nuh menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam akibat apa yang diperbuatnya. Maka dia memohon kepada Allah, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa la taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Fabil maghfirah war rahmah yanju al abdu min ayyakuna minal khasirin. Kata Syekh Sa'di, dengan maghfirahlah yang pertama, dan dengan rahmatlah seorang hamba selamat dari termasuk golongan orang rugi. Artinya tanpa ampunan dan tanpa rahmat dari Allah, seorang hamba termasuk golongan yang rugi. Maka Nabi Nuh memohon, kalau tidak ampunan dan tidak rahmat dari engkau kepadaku, ya aku rugi. Jadi ampunan dan rahmat ini sesuatu yang harus kita mohon. Kalau kita perhatikan, mana disebut lebih dulu, maghfirah apa rahmah? Mana disebut lebih dulu, maghfirah apa rahmah? Maghfirah. Maghfirah. Innallaha ghafurur rahim. Apa innallaha rahimun ghafur? Ghafurur rahim. Ghafur dulu baru rahim. Maghfirah dulu baru rahmat. Di sini ada makna apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hubairi. Beliau biasa mengisi kajian tafsir di TV di Saudi. Beliau menjelaskan, kita memohon ampunan dulu. Kalau Allah sudah ampuni, Allah akan melimpahkan rahmat. Rahmat di dunia sebelum rahmat di akhirat. Rahmat di akhirat, rahmat yang tertinggi, yaitu dimasukkan surga. Syaratnya sudah mendapatkan maghfirah terlebih dahulu. Untuk itu, hal-hal yang bisa mendatangkan maghfirah, yang akhirnya kita dilimpahkan rahmat, mesti diupayakan. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Bersegera. Wasari'u, bersegera untuk meraih ampunan dan sorga. Mana disebutkan lebih dulu ampunan apa sorga? Mana lebih dulu disebutkan? Ampunan dulu, maghfirah baru sorga. Karena tidak akan meraih sorga kecuali dengan ampunan dulu. Rahmat tertinggi adalah sorga di akhirat nanti. Nah, jadi perkara-perkara yang bisa mendatangkan maghfirah, ampunan, harus terus kita upayakan. Nabi saja tidak ada dosa, tapi sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Itu membaca istighfar di antara cara untuk memohon ampunan. Di antara cara untuk memohon ampunan, baca istighfar. Baca istighfar di antara cara untuk memohon ampunan. Segera bertobat ketika terjadi kesalahan, ketergelinciran, itu juga di antara cara untuk mendapatkan ampunan. Nah, dikejar biar mendapatkan rahmat. Kemudian yang berikutnya, wa dalla hadza ala anna Nuhan alaihi salam lam yakun indahu ilmun bi anna su'alahu li rabbi fi najati ibni muharram. Dari ayat ini menunjukkan Nabi Nuh itu enggak tahu kalau memohon keselamatan untuk anaknya yang kafir agar diampuni biar diselamatkan bersama kaum mukminin itu haram. Nabi Nuh belum tahu. Karena belum tahu, maka Nabi Nuh memohon. Ternyata itu menyelisih ilmu. Maka Allah tegur, aku nasihati kamu jangan termasuk orang bodoh. Jadi Nabi Nuh belum tahu. Tetapi kan posisinya Nabi,
Nabi itu maksum, ketika terjadi salah langsung diluruskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi salah karena posisinya Nabi maksum, maka langsung diluruskan. Ketika ada orang buta pengen menimba ilmu biar mengkondisikan keimanan, Nabi dengan ijtihadnya lebih penting dakwai pembesar-pembesar Quraisy ini. Karena kalau mereka bisa didakwai, di belakang mereka ada kaumnya. Ini ijtihad beliau yang kemudian mengesampingkan orang buta yang mau ngaji. Ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Di dalam perang Badar dapat ghanimah, dan itu perang pertama kali dalam Islam. Ketika itu diputuskan tawanan ditebus. Ayo keluarga tawanan mana? Tebusan. Dalam pertimbangannya Abu Bakar yang mengasih masukan kepada Nabi, nanti kalau tawanan ini tebus oleh keluarganya, jadi punya duit. Jadi buat kebutuhan dakwah Islam. Nabi mengiyakan. Usulannya Umar ditolak. Umar mengusulan apa? Bunuh semuanya. Biar izzatul Islam wal muslimin terlihat di muka bumi. Bunuh semuanya, kata Umar. Tetapi Nabi SAW cenderung kepada idenya Abu Bakar. Maka Allah tegur. Allah tegur. Dan itu keliru-keliru. Karena semestinya menerima idenya Umar. Dan dalam hal ini Nabi keliru. Dan Nabi belum turun wahyu, ini mesti diapakan. Ternyata mestinya dibunuh. Jangan menerima tebusan dulu, bunuh semuanya. Ternyata itu semestinya. Nabi keliru karena memang belum dapat wahyu dan langsung ditegur. Karena posisinya Nabi maksum. Nah kita tidak maksum. Maka segera lari kepada maghfirah. Dalam segala apapun lari kepada maghfirah. Dalam segala apapun lari kepada maghfirah. Jadi banyak-banyak mohon ampun. Banyak-banyak mohon ampun. Sehari semalam 24 jam. Berapa napas? Memang kita mensyukuri setiap napas? Berapa harganya napas, satu helai napas? Ketika COVID, bingung, napas terganggu, cari tabung susah sekali. Akhirnya yang tidak kekejar pada mati, mahal sekali nafas. Kita tidak menyadari nikmat yang sangat tinggi, kemudian kita berbuat ketaatan dengan kadar bagaimana. Kemudian kita merasa aman. Amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman terhadap zat yang di langit? Jangan pernah merasa aman. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang berinfak dengan apa yang mereka berinfak, tapi mereka takut untuk bertemu dengan Allah. Aisyah nggak paham, ya Rasulullah, ini orang berinfak, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, kok takut bertemu dengan Allah? Emangnya dia pencuri, perampok, pezina? La yabnata siddiq. Kata Nabi, bukan begitu, hai putri As-Siddiq. Dia ahli kebaikan, berbuat ibadah, ketaatan, tapi takut kalau amalannya tidak diterima. Ini diantara bentuk-bentuk untuk meraih ampunan Allah. Selalu yastakil dan yastasghir. Penting sekali untuk dicatat. Selalu yastakil dan yastasghir. Apa yastakil? Yastakil dari kata qalil, sedikit. Jadi kita merasakan diri kita baru sedikit berbuat. Meskipun kenyataannya banyak, jangan pernah merasa sudah banyak berbuat. Karena kalau kita merasa sudah banyak yang berbuat, apalagi ya, amalanku sudah banyak, ujub jadinya. Dan tidak meningkatkan amalan secara kualitas dan kuantitas. Makanya yastakil, ini sifatnya orang mukmin. Yastakil. Seandainya suatu ketika merasa, Masya Allah, saya sudah banyak sekali amalan. Maka yang dihadirkan adalah yastasghir. Dipandangnya remeh. Iya, kalau diterima, kalau nggak diterima.
Gimana? Yastasghir, memandangnya kecil. Jadi yastakil yastasghir. Ini harus selalu dihadirkan sehingga kita senang bersegera kepada maghfirah, bersegera kepada memohon ampun. Kemudian di sini disebutkan Nabi Nuh salah paham. Kenapa memohon agar anaknya diselamatkan, diampuni dan diselamatkan? Pada ayat wala tukhatibni fil ladzina kafaru innahum mughraqun, ayat berapa? Wala tukhatibni fil ladzina kafaru innahum mughraqun, ayat berapa? Jadi Allah Azza wa Jalla pernah memperingatkan Nabi Nuh, ada ayat 3, ini 27 apa 37? Ini yang kecil mata saya apa tulisannya? 37 ya. 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina dzalamu innahum mughraqun. Sudah ketemu? Sudah. Nah, belajar tafsir itu harus sabar, kalau buka ini memang harus begitu. Kalau belajar tafsir. Kata Allah, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Jangan kamu ajak bicara aku tentang orang-orang yang zalim. Oh, jangan pernah ngajak bicara Allah terkait dengan orang-orang yang zalim. Itu urusan Allah, akan Allah binasakan. Jangan pernah ajak bicara tentang mereka. Nah, sementara ayat 40, dilihat ayat 40-nya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnani wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Hingga ketika datang perkara kami dan memancarlah tanur, tempat perapian tapi memancarkan air, kami katakan ihmil fiha min kullin zawjaini itsnaini. Bawalah di atas kapal pada masing-masing dengan pasangan-pasangannya, wa ahlaka, dan bawalah keluargamu. Jadi Allah memberitakan bawalah masing-masing dengan pasanganmu dan keluargamu. Anakmu yang soleh-soleh maksudnya. Itu yang dimaksud, ahlaka, keluargamu yang soleh. Nabi Nuh memahaminya, ahlaka, keluargamu. Yang penting keluarga. Allah berfirman, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Jangan kamu ajak bicara saya, kata Allah, jangan kamu ajak bicara aku berkaitan dengan orang-orang zalim. Ini sebenarnya siapapun termasuk dari keluarganya. Nah, ketika Allah berfirman, ihmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak. Bawa ke atas kapal masing-masing berpasangan dan juga keluargamu. Oh, keluargaku termasuk yang diangkut. Ah, ini Kan'an ini ta'ajab. Ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku naik kemari, dan didoakan ampun oleh ayahnya. Maka Allah menegur, ini amalun ghairu sholih. Ini amalun ghairu sholih. Aku peringatkan kamu jangan termasuk orang bodoh. Dikira Nabi Nuh yang keluarga umum ternyata masuk dalam kategori alladzina dzalamu. Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu. Enggak ada bedanya. Keluarga atau enggak keluarga, kalau kafir ya enggak boleh. Nabi Nuh baru paham. Karena memang baru diajari, maka memohon jangan sampai salah lagi. Jangan sampai salah lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keluarganya, termasuk kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, salini min mali ma syi'ti, fa inni la uhri anki minallahi syai'a.
Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah dariku hartaku yang aku ada, karena aku di hadapan Allah tidak bisa menolongmu. Di hadapan Allah sendiri-sendiri, bisa saling menolong, membantu selama di dunia. Di hadapan Allah sendiri-sendiri. Kok bisa ada Habib mengatakan, ane duriyatur Rasul, ente gak beli minyak wangi, ane ente kualat, ane ahli surga. Gak ada begitu. Nah, ini gak benar gitu ya. Ini gak benar. Jangankan keturunan Nabi, anaknya langsung. Gak ada jaminan dari Nabi. Gak ada. Baik. Jadi di dalam ayat ini Nabi Nuh salah paham, akhirnya meminta ampunan dan meminta rahmat. Kalau sudah mendapatkan ampunan, maka akan mendapatkan rahmat. Orang kalau sudah dapat rahmat di dunia, disayangi oleh Allah, maka jalannya dengan petunjuk, dengan bimbingan Allah, adem ayam tentram di dunia, sehingga menghambakan diri dengan sebaik-baiknya, akhirnya mendapatkan rahmat yang paling besar di akhirat nanti, yaitu surga. Dan kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita. Kita akan masuk surga dengan rahmat dari Allah. Nah, apa berarti nggak usah beramal, yang penting rahmat? Ya nggak benar. Justru dengan beramal agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kenapa bukan dengan amalan? Gak nyucuk, gak worth it. Kita berbuat ketaatan kepada Allah sehari semalam 24 jam, mana yang kita amalkan dari ibadah-ibadah. Dan itu terbanternya 70 tahun rata-rata. Kemudian dibalas dengan kenikmatan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi basyar. Dibalas dengan kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat, telinga mendengar, dan tidak pernah terbersit oleh hati manusia. Dan di sana nggak ada mati, nggak ada batasan usia selama-lamanya. Hanya dengan ibadah yang segitu saja nggak worth it. Berarti masuknya bukan dengan amalan, dengan rahmat. Amalan adalah media untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Saya sering mengambil contoh begini. Misalnya pembantu rumah tangga di daerah sini, misalnya digaji misalnya 1,5 juta, misal. Pembantu rumah tangga dengan pekerjaan nyapu-nyapu, ngepel, siram tanaman mungkin, masak mungkin, nyuci mungkin, antara anak sekolah mungkin begitu. 1,5 juta sebulan. Tapi ada pembantu rumah tangga digaji 1 bulan 100 triliun. Ini kira-kira karena pekerjaannya, apa karena rahmatnya majikan? Ya rahmatnya majikan, tidak mungkin pekerjaannya. Pekerjaannya nilainya sudah setengah sebagaimana umumnya. Tapi kalau dia dapat 100 triliun, berarti karena rahmat majikan. Apa dia mengatakan, oh berarti saya dapat 100 triliun bukan karena pekerjaan saya? Iya, karena rahmatnya majikan. Ini saya nggak usah bekerja, dia dapat rahmat saja, malah dipecat. Karena dengan pekerjaan itu sarana untuk mendapatkan rahmat. Jadi sekedar ya analoginya begitu untuk memudahkan pemahaman. Baik, sekarang yang berikutnya ayat 48. Qila ya Nuh biq bisalamin minna wa barakatin 'alaik wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna 'adzabun alim. Firmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Barakallahu fiik. Kita terjemah lebih dulu. Bapak Ibu bisa ngikuti dengan suara yang keras boleh, asal jangan teriak-teriak. Ya. Qila dikatakan,
Ya Nuhu, wahai Nuh, ihbid, turunlah. Ihbid, turunlah. Bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami. Wa barakatin, dan dengan keberkahan-keberkahan, alaika, atasmu, wa ala umamin, dan atas umat-umat, mimman, dari orang-orang, ma'aka, yang bersamamu. Wa umamun, dan umat-umat itu, sanumati'uhum, akan kami beri kenikmatan kepada mereka. Summa, kemudian, yamassuhum, akan menimpa mereka, minna, dari kami, adabun alimun, adab yang pedih. Ini terjemah lebih ya, terjemah kosakata. Qila, dan dikatakan, ya Nuh, wahai Nuh, ihbit, turun, bisalamin, dengan keselamatan, minna, dari kami, wa barakatin, dan keberkahan-keberkahan, alaika, atasmu, wa ala umamin, dan atas umat-umat, mimman, dari orang-orang maka yang bersamamu. Wa umamun, dan umat-umat itu, sanumati'uhum, akan kami beri mereka kenikmatan. Tumma yamassuhum, kemudian akan mengenai mereka, menimpa mereka, minna, dari kami, adabun alim, adab yang pedih. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Qila ya Nuhu bi'd wa bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak minal adamiyyin wa ghairihim minal azwaj allati hamalha ma'ahu fabarakallahu fil jami' hatta mala'u aqwaral ardi wa nawahiha. Nabi Nuh diperintahkan turun setelah kapalnya menepi, berlabuh di atas gunung apa namanya, gunung Judi yang sampai generasi awal-awal itu sampai melihatnya, kata Qatadah. Generasi awal-awal itu sempat melihat kapal tersebut. Berarti yang berikutnya Allah alam. Turun. Siapa yang turun? Yang turun manusia dan yang lainnya. Yang di atas perahu bukan manusia saja, manusia dan yang lainnya. Gajah berpasangan, macan berpasangan, semuanya berpasang-pasangan. Turun semuanya. Dan semuanya Allah berkahi. Semuanya turun dengan selamat dan semuanya Allah berkahi. Kenapa turun semuanya dengan selamat dan Allah berkahi? Biar memenuhi bumi di berbagai penjuru, biar ada kehidupan. Karena nggak ada manusia dan hewan ketika itu kecuali yang di atas perahu saja. Yang di atas perahu saja. Maka turun dengan selamat dan semuanya Allah berkahi, biar menyebar, mala'u, dan memenuhi aqtarul ardi, penjuru bumi, wa nawahiha, dari berbagai penjurunya. Makanya turun semuanya dengan selamat dan keberkahan, tujuannya biar memenuhi bumi, biar ada kehidupan. Makanya pernah kita sampaikan, kalau dikatakan kita bukan keturunannya ada, belum. Terus keturunannya siapa? Keturunan Nabi Nuh. Ya ada benarnya dari sisi ini. Karena ketika itu nggak ada manusia yang ada di perahu toh. Jadi kita ini keturunannya orang-orang yang di perahu. Dan binatang-binatang yang ada itu keturunan binatang-binatang yang selamat di perahu. Kemudian wa umamun sanumati'uhum, dan umat-umat itu karena mereka dari berbagai umat yang kemudian turun temurun Nabi Nuh dari Sis, ada keturunannya. Kemudian Nabi Nuh dari anak yang lainnya ada keturunannya. Ada keturunannya yang lainnya. Kemudian manusia-manusia yang beriman yang bersama Nabi Nuh ada keturunannya. Maka menjadi umat-umat. Nah, umat-umat itu akan kami beri kenikmatan di dunia. Apa kelanjutannya?
Apa kelanjutannya? Umat-umat itu akan kami beri kenikmatan di dunia. Tsumma yamussuhum min 'adzabun alim, kemudian akan mengenai mereka, menimpa mereka azab yang pedih dari kami. Apa maksudnya? Dalam tafsir As-Sa'di, ai hadzal inja laisa bimani'in lana min anna man kafaru ba'da dzalik ahlal nabi al-iqab. Diselamatkannya mereka ini di saat yang lainnya dibinasakan, nggak ada kehidupan apapun, hanya mereka yang di atas kapal. Diselamatkannya mereka ini bukan menjadi penghalang bagi kami Allah, untuk mengadab mereka kalau mereka kemudian berubah bermaksiat. Mereka diselamatkan di atas kapal karena beriman, maka bergabung dengan hewan-hewan di situ dan turun Allah selamatkan dan Allah berkahi. Itu karena ketaatan. Nah, diselamatkannya ini bukan menjadi penghalang bagi Allah untuk mengadab mereka ketika mereka berbuat kemaksiatan. Di sini ada ibrah apa? Ada pelajaran apa? Ada pelajaran yang sangat berharga. Oh, ini orang-orang sudah Allah selamatkan di saat yang lainnya binasa, bahkan terapung-apung ketika topan dan badai besar sekali sehingga menghancurkan kehidupan, terapung-apung di perahu. Tetapi Allah selamatkan dan Allah berkahi. Ternyata enggak jaminan untuk selamat selama-lamanya. Ternyata enggak jaminan. Untuk itu Allah telah menyelamatkan kita. Ini ibrahnya. Allah telah menyelamatkan kita dari kekufuran sehingga kita beragama Islam. Allah telah menyelamatkan kita ke dalam sunnah, di mana kita selamat dari bid'ah. Allah telah menyelamatkan kita dari bentuk-bentuk ketaatan, karena kita diberi pemahaman tentang kemungkaran dan kezaliman. Kita dalam kondisi Allah selamatkan, alhamdulillah. Jangan merasa aman, kemudian sampai mati juga akan selamat seperti ini. Jadi hidup adalah perjuangan. Perjuangan untuk mengkondisikan diri sampai mati. Sehingga benar-benar husnul khotimah. Kalau sudah meraih predikat husnul khotimah, itu sudah selesai. Adem, tenang, sudah. Tetapi kalau belum menerima predikat husnul khotimah, berarti masih perjalanan, jangan merasa aman. Ini ayatnya tentang Nabi Nuh. Sanumatti'uhum wa umamun sanumatti'uhum. Umat-umat itu kami beri kenikmatan di dunia, kami beri kenikmatan setelah diselamatkan dan diberkahi sehingga beranak pinak berkembang di muka bumi dengan kesenangan dunia, akan kami adab mereka bagi yang berubah. Jadi Syekh As-Sa'di mengatakan hadal inja laisa bimani lana min anna man kafara ba'da dzalik ahlalna bihi al-adab. Penyelamatan ini dari Allah tidak menjadi penghalang bagi Allah untuk mengadab mereka kalau mereka berubah. Kalau mereka berubah menjadi kafir. Dan Nabi SAW sayang sekali kepada kita. Biar kita itu terus terjaga. Di dalam beberapa ayat dalam surat Al-Baqarah berurutan itu. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah. Keberagaman itu kandungannya apa? Akidah, ibadah, muamalah, perhatikan masing-masing dengan kaedahnya. Kemudian jaga baik-baik, maka kita berada di dalam kekafahan berislam. Kita di dalam totalitas berislam, jaga. Ketika terjadi perubahan, kondisikan. Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang masuk Islam dan yang lain-lainnya, yang ahli kitab yang Yahudi, sudah masuk Islam kangen. Dulu ketika masih Yahudi, mengagungkan hari Sabtu, membaca Taurat, maka izin kepada Nabi
untuk mengagungkan hari Sabtu dan untuk sholat, membaca beberapa ayat dari Taurat. Maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi ditegur, masuk Islam secara totalitas, jangan separuh-separuh. Dan Abdullah bin Salam ketika sudah masuk Islam masih membenci daging onta dan susu onta, padahal itu halal, ada apa dibenci? Terpengaruh dengan agama sebelumnya Yahudi. Maka turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Musa alaihissalam, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, saya mendengar untayan-untayan kalimat dari Taurat itu menakjubkan. Saya terkesima, terpesona. Boleh ya Rasulullah, saya menukil sebagian kalimat-kalimat itu. Apa kata Nabi? Mutahawwikuna anta. Kama intahakat al-Yahud wa Nasara. Law anna Musa hayyun ma fa'alahu illa ittiba'i atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu bingung, kamu mau binasa seperti binasanya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau Musa masih hidup, gak akan ada yang dia perbuat kecuali mengikuti aku. Loh, kok bisa kamu tertarik sama Taurat? Jangan. Maka ini terkait dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam Islam secara totalitas. Jangan berubah. Jangan berubah biar selamat sampai husnul khotimah. Jangan berubah. Kemudian ayat yang berikutnya apa? Ayat yang berikutnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ayat yang berikutnya apa? Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu qudiyal amr ilallahi turja'ul umur. Ini biar kita jangan sampai berubah di dalam beragama, Allah ancam. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali suatu hari di saat Allah datang kepada mereka di bawah naungan awan dan para malaikat meliputi mereka, maka diputuskanlah perkara. Artinya apa? Apa mau berubah di dalam beragama? Sebagaimana umatnya Nabi Nuh ini diingatkan, akan kami adab kalau berubah. Demikian juga umat Nabi SAW. Mau beragama tidak kafah. Mereka yang beragama tidak kafah, melakukan pelanggaran, penyimpangan, gak ada yang mereka tunggu. Kecuali datangnya suatu hari di mana langit digulung, bumi digulung, bintang-bintang, planet-planet dijadikan benturan, dan yang lain-lainnya. Ketika itu Allah datang di bawah naungan awan. Apa maksudnya? Allah datang di bawah naungan awan. Manusia dikumpulkan, diliputi oleh para malaikat. Mereka di bawah persidangan Allah dan persidangannya di bawah awan. Awan itu identik dengan rahmat. Oh, awan mau hujan. Artinya ini sesungguhnya siksa yang sangat menyiksa. Mereka mengira, oh rahmat, oh ini oh ini menguntungkan kita. Ternyata azab yang turun. Jadi azab yang tidak diduga. Sama seperti ini. Kita kalau mendapatkan kenikmatan yang tidak kita duga-duga, min haitsu la yahtasib. Lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba datang apa? Hah? Paket, apa paket? Jangan paket. Lagi duduk begini, tiba-tiba datang emas, satu bom. Tidak pernah duga. Paketnya emas Pak Win ya? Iya, paketnya emas. Maka ini gak pernah kita duga. Kemudian datang luar biasa. Maka ini dirasakan kenikmatan yang luar biasa. Demikian pula siksa. Siksa adab yang tidak pernah diduga, malah disangkanya nikmat. Oh, mau hujan. Awan, wah ternyata adab. Itu tafsir daripada hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dzulalim minal ghamam. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali
hari di mana Allah datang kepada mereka di bawah naungan awan. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Wa ilallahi turja'ul umur. Baik, kita lanjutkan. Jadi di dalam tafsir As-Sadi disebutkan wa umamun sanumatti'uhum. Umat-umat itu kami berikan nikmat fit dunia, di dunia, kata Syekh As-Sadi. Tsumma yamassuhum minna adabun alim. Kemudian mereka akan kami timpakan adab yang pedih. Jadi penyelamatan ini tidak menghalangi Allah untuk menimpakan adab kepada mereka ketika mereka berubah. Ibrohnya tadi, kita jangan merasa aman. Kita jangan pernah merasa aman hingga kita husnul khotimah baru merasa aman. Kalau belum husnul khotimah jangan merasa aman. Karena hati itu bolak-balik. Apalagi Nabi sudah mengingatkan. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail. Segera beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan gelapnya malam. Di pagi orang muslim, sorenya kafir. Di sore orang muslim, paginya kafir. Menjual agama dengan duniawi. Itu akan terjadi, kata Nabi. Jadi segera beramal, segera. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman, hanya terus mengkondisikan. Kalau sudah dapat gelar husnul khotimah baru aman. Kalau belum, jangan merasa aman. Apa kita tidak mendengar berita-berita yang menyedihkan? Mohon maaf, sekarang saja kita lagi WhatsApp-WhatsAppan. Artinya ya namanya orang WhatsApp ya kita respon, orang WhatsApp kita respon, kan dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Itu halus surur. Orang WhatsApp kita jawab dia senang. Coba orang WhatsApp kita diem, dia nggak senang. Kalau kita jawabkan senang. Ada orang sedih sekali dan kelihatannya salah pergaulan. Kuliah, kemudian sekarang lepas jilbab, dan sangat dekat sekali dengan cowok yang kafir. Pusing ini seorang ibu. Pusing seorang ibu. Yang semacam ini, tapi ini beritanya belum sampai masuk kafir. Kalau yang sebelumnya, yang bapak itu telepon ke kita, dia bilang begini, Ustadz jangan pernah nanya harta saya. Ngapunten Ustadz, jangan pernah nanya harta saya. Harta saya itu banyak sekali, tapi apa artinya hancur, saya hancur. Karena putri saya masuk Kristen. Tolong Ustadz gimana? Ya saya datang putrinya diem 1000 bahasa ya dia nggak bisa nolong. Artinya semacam ini terjadi perubahan-perubahan. Agama dijual dengan harta, agama dijual dengan kedudukan dan seterusnya. Kemudian demi meraih suatu keuntungan harus bohong demi suatu harta kekayaan, kuasa dan yang lainnya. Ini semuanya ada di sekitar kita. Karena Nabi bersabda, dunia itu hijau dan manis. Ad-dunya hulwun wa khudratun. Manis dan hijau. Manis enak dirasa, khudrah hijau sedap dipandang. Jadi bisa saja agama dijual. Maka jangan pernah merasa aman. Ini ibrah dari ayat 48. Wa umamun sanumatti'uhum. Umat-umat itu akan kami beri kenikmatan, tapi akan kami adab. Jadi penyelamatan dari Allah bukan jaminan kemudian sampai akhir hayat pasti selamat, tidak. Diserahkan kepada kita. Bisa nggak kita mengkondisikan diri? Sebaik-baiknya pengkondisian keimanan kita itu apa? Perangkat yang paling baik untuk kita mengkondisikan diri kita itu apa? Majelis taklim. Orang insya Allah akan terjaga kebaikannya kalau merapat ke majelis taklim. Karena di majelis taklim itu mendengar Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran itu obat, kata Allah. Al-Quran itu obat. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Maka mengobati kita. Obat apa kira-kira? Obat apa? Obat apa? Obat hati. Memang hati ada penyakitnya, penyakit apa? Penyakit hati itu apa? Bukan kanker. Penyakit hati itu apa? Penyakit hati itu dua. Kalau nggak syubhat, syahwat. Al-Quran ngobati. Dengan Al-Quran syahwat tertepis. Dengan Al-Quran syubhat tertepis.
Di mana kita banyak Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran di majelis ilmu. Di majelis ilmu Al-Quran. Memang majelis ilmu bacakan apa? Majelis ilmu bacaan Al-Quran dengan penjelasannya hadis, Al-Quran dengan penjelasannya hadis. Maka sebaik-baiknya pengkondisian iman itu majelis ilmu. Belum lagi malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Terus memohonkan selama berada di majelis ilmu. Maka pujilah Allah ketika kita memiliki hati yang dicintakan kepada ilmu. Ada jadwal di mana datang, ada jadwal di mana datang. Mungkin ada semacam pertanyaan, wah itu temanya sudah sering dibahas, terus saya nggak mau datang, keliru. Kenapa keliru? Dia nggak paham majelis taklim itu apa, dia nggak paham majelis ilmu apa. Dikiranya majelis ilmu itu hanya untuk menambah wawasan, keliru. Majelis ilmu selain untuk menambah wawasan, juga dijadikan cermin. Kalau menambah wawasan, iya. Kalau tidak ada wawasan bertambah, tetapi diulang-diulang, jadi kalau cermin. Ini tema sering diulang, saya terkait tema ini sudah sejauh apa? Ini tema sering diulang, saya terkait tema ini sudah kadarnya bagaimana? Sholat sudah dibahas, sudah tahu persis saya sholat sudah diulang-ulang terus. Saya sudah tahu, iya bercermin lah, sudah sejauh mana sholat sunnahnya. Oh masih jauh, pantas diulang-ulang, biar saya diingatkan. Ini penting sekali. Ini terkait dengan fungsi. Terlepas dari fungsi, keberadaan di majelis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, mendoakan ampun, mendoakan rahmah. Kemudian mengkondisikan keimanan kita biar kita sampai garis finish mendapatkan trofi husnul khotimah. Jangan pernah merasa aman. Di antara doanya bagaimana? Di antara doa biar Allah jaga kita. Yang paling kita sering baca mungkin ya Hayyu ya Qayyum ya. Yang paling sering kita baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Jadi ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang hidup, ya Qayyum yang senantiasa mengurus makhluknya, zat yang berdiri sendiri yang senantiasa mengurus makhluknya. Bi rahmatika nastaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih lana sya'nana kullah, perbaikilah diri kami secara totalitas. Wala takilna ila anfusina tarfata ain, janganlah engkau serahkan diri kami kepada kami tanpa bimbinganmu meskipun sekejap mata. Jadi kita tidak mau dibiarkan tanpa bimbingan Allah meskipun hanya sekejap mata. Kita maunya terus-menerus tidak lepas dari bimbingan Allah. Tidak lepas dari bimbingan Allah. Ini mungkin yang paling kita hafal. Sebenarnya banyak doa-doa yang lain yang Nabi ajarkan agar kita terus menjaga keimanan kita, di mana kita tidak boleh merasa aman. Tadi dua hal agar kita tidak pernah merasa aman apa tadi? Dua hal agar kita tidak pernah merasa aman apa tadi? Yang pertama, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Dua hal yang harus selalu kita hadirkan biar kita jangan pernah merasa aman. Yang pertama apa? Yastakil, memandang amalan kita baru sedikit sehingga kita terus meningkatkan. Yang kedua yastasghir, memandang kecil. Apa kita perbuat, ya gimana ya, jangan-jangan gak diterima, jangan-jangan gak sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, jangan-jangan. Jadi dengan yastakil dan yastasghir, nah ini karakter mukmin memang, maka orang tidak pernah merasa aman. Selalu introspeksi, selalu berjaga-jaga dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan.